TV jadi alat propaganda. Jadi hati-hati ya. Ya, jadi bahas politik gak apa-apa lah. Udah sama-sama punya hak pilih kan. Ya kecuali yang PKI ya, nggak boleh ya. Sarah saya nggak boleh bilang PKI ya, nggak boleh. Sarah. Ngomong Sarah jadi, ya itu. Udah berapa menit nih nggak apa-apa ya? Lanjutin lah. Ya itu. Jadi TV udah jadi alat propaganda. Kalau kita telah lagi, ada MK nggak di sini? Nggak ada ya? Di MK ya mungkin yang tahu tentang berita. Berita itu kalau nggak salah ada berita, fakta, sama iklan kalau nggak salah. Ya benar nggak? Sekarang yang benar-benar berita itu jarang. Yang ada cuma yang ada berita, apa namanya itu, pendapat pribadi namanya opini dan iklan. Sorry saya ralat. Jadi berita itu sebenarnya kan ada berita beneran, opini sama iklan. Sekarang berita beneran ini jarang. Kalau mau berita beneran, bukalah TVRI. Pasti pada malas ya. Itu masih ada. Itu sangat memuaskan sekali TVRI itu. Dari TV yang sangat berjaya di zamannya. Nggak televisi yang sangat kasihan sekali. Jarang yang mau lihat, beneran. Itu mungkin susah. Iya, nyarinya susah katanya. Ya itu. Jadi berita itu sangat apa ya? Susah cari yang benar itu susah. Karena berita gini misalnya ada penangkapan apa ya? Ada korupsi di zamannya Golkar gitu kan? Misalnya korupsi siapa? Katakanlah Abu Rizal Bakri tentang apa ya? Lapindo, ya kan? Rizal Bakri Lapindo. Kita tahu bahwa Abu Rizal Bakri dari partai Golkar. Di Golkar tuh Abu Rizal Bakri kan kayak punya TV apa coba? Antv kan? Antv. Coba di Antv pasti nggak pernah bilang berita-berita itu. Ya, berarti yang ada berita bagus-bagusin. Abu Rizal Bakri telah mengunjungi para korban bencana. Di sisi lain di TV-nya Surya Paloh, Metro TV, Abu Rizal Bakri mengetes untuk dia ingin membayarkan bagi rugi kepada itu. Jadi gitu. Antara TV mana yang berita, mana yang opini, nggak jelas. Kacau pemirsa. Di sini sekali lagi pemirsa yang dirugikan. Ya, kita patut bersedih pemirsa. Jadi saran saya, lihatlah TVRI. Di situlah berita yang benar-benar berita. Ya, saya senang dulu Metro TV itu benar, beritanya benar-benar bagus. Siapa yang nggak tahu mau acaranya kan? Kiki Andy dulu kan, motivasi banget itu. Tapi yang bikin sebel apa? Begitu Kick Andy iklan, keluar lagi Pak Bewok, gitu kan. Ya, panas adem mulu gitu. Kata Nasdem ini apa maksudnya gitu. Perasaan dulu gak saya bunyi ya. Dan juga saya baca-baca lagi kayaknya ini bukan waktunya untuk apa namanya? Kampanye kan. Emang boleh gitu. Pak Mahfud diem-diem aja, ini kenapa? Ini kan kampanye terselubung kan. Kok jadi serius ya? Ganti. Masalah politik membosankan ya. Ya, kita lanjut lagi masalah sinetron. Yeay. Ditunggu oleh ibu. Sinetron itu adalah sine itu sinematron itu elektronik, sinema elektronik. Jadi apa ya? Jadi ya itulah film yang di TV dipotong-potong jadi beberapa episode. Ya, itulah sinetron. Dulu itu sinetron pada dasarnya awalnya disiarkan seminggu sekali kalau salah. Sidurnya pas seminggu sekali. Bener nggak? Iya, nggak pernah nonton TV nih. Nonton apa dulu, Bu? Nonton radio. Ya gitu, minggu sekali. Dan itu intensitasnya iklannya dikit. Jadi habis iklan, paling 2 iklan, tayang lagi. Dan durasinya sejam kalau nggak salah dulu. Dan bagus, ditunggu-tunggu jadinya. Karena dulu sinetron jarang. Tapi sekarang apa yang kita dapatkan? Sinetron tuh kayak orang kejar-kejaran sekarang. Seminggu 7 kali. Dan dalam sehari itu ada 3 sinetron. Jadi ibu-ibu sangat berbahagia di sini. Jadi habis sholat maghrib, sholat gitu kan, selesai. Ya, ini saatnya ibu-ibu. Gak bisa diganggu-gugat. Saatnya putih tertukar. Yeay, 2 jam non-stop. Putri yang terbuang. 2 jam non-stop. Putri yang terkacaukan. Putri yang galau. Putri yang apa gitu. Dan asal kita tahu, pemerannya gitu aja. Dan ada satu aktris ya, dulu saya ngomong sama dia cantik, tapi sekarang dia kayak ibu. Dia ada Nikita Willy. Dia sama-sama kita tahu Nikita Willy masih umur belasan ya, mungkin masih SMA sekarang. Tapi apapun mungkin awalnya nonton, apaan sih, tapi bagus FTV. Hanya satu hal yang nggak bagus. Jika udah pernah banyak peluang kan, ya di sini kan ada katakan di FTV itu production house-nya Framebridge kan. Ada 4 aktor laki-laki dan 3 aktor perempuan.
Berapakah kombinasinya dijadikan film? Ya gitu kan. Coba ini pertama ada misalnya katakan saja adik pertama. Satu katakan lagi misalnya Nia Ramadhani. Di FTV pertama dia jadi pacaran. Katakanlah gitu. Gue lupa namanya. Aktor baru sih gue nggak tahu. Jadi gitu. Di film FTV pertama dia jadi pasangan. Di kedua dia jadi pemeran pembantu dan temennya lain jadi ini lagi. Jadi kombinasinya itu doang. Ini entah production house-nya nggak punya duit atau apa. Dipikir orang nggak ngamatin apa? Kan bosan juga. Iya nggak? Ya ini jadi pacarnya ini. Di film lain, ya ini jadi musuhnya. Ini jadi pacarnya lagi. Diopok-opok gitu doang. Diopok-opok. Dan satu lagi, tempat lokasi syutingnya kalau nggak Jakarta, Jogja, Bali. Jakarta, Jogja, Bali. Diopok-opok gitu doang. Beneran serius. Ya Bandung ya, nonton. Bayangin, Indonesia kan luas, apa nggak Merauke? Kenapa cuma Bandung, Jakarta, Jogja, Bali itu aja. Dan juga pemerannya maksa beneran. Pemerannya maksa. Coba sekali aja nonton. Settingnya kan di Jogja. Kita kan tahu kan logat Jawa yang bener gimana itu. Bukan yang iya, kan lu jangan gitu dong. Maksa banget itu. Dan juga ini di Bali settingnya Bali. Nadanya itu maksa banget. Gak semua Bali tuh tete, gak semua begitu kan. Maksa banget itu. Itu diskriminasi, itu rasis itu. Yang penting acting natural aja lah, nggak harus ngikutin logat asli. Kalaupun logat asli, sewa lah aktor tempat, ya nggak? Biar lebih natural gitu. Kita kan juga pengen tayangan bermutu lah. Masa mentang-mentang duitnya cuma itu dikombinasiin aktornya itu kan? Jadi saya curiga di PH tersebut cuma punya 10 aktor. Dan memang itu aja. Dan mereka juga merangkap kameramen, merangkap artis, merangkap apa? Biar murah jadinya. Itulah FTV sekarang. Semoga FTV sekarang lebih bagus ya. Juga sekarang apa ya? Dia trennya pun sekarang juga apa ya? Trennya ikut-ikutan, bener nggak sih? Dulu kita flashback lagi ke belakang. Ingat ya zamannya acara horor-horor? Uka-uka. Pak Liu, ya Pak Liu. Pak Liu apa Pak Liu? Saya nggak percaya. Ya percaya nggak percaya. Ini sih gue sih percaya. Tapi tergantung Anda, ya itu. Ya percaya nggak percaya. Ini ikut-ikutan. Setelah itu muncul itu lagi. Dia muncul lagi apa? Banyak banget. Jadi nggak kreatif, bener nggak kreatif. Kita bosan juga kan nontonnya. Sekarang lagi musimnya apa? Musimnya acara yang musik semua. Paling 2015 sudah hilang lagi musik, baik lagi orang-orang lagi, kan? Digilir-gilir aja gitu. Nah, ya mungkin satu fenomena terakhir ya, yang perlu saya tekankan untuk anda ini penting. Ada satu boyband yang ingin menguasai pertelevisian Indonesia. Ya, jangan dibilang. Bilang aja. You know. Yang bilang judulnya. Katakanlah band yang Anda tahu siapa? Ya. Bintang. Ya itu, ya. Anda tahu siapa lah? Ya, itu pertama-tama mereka cuma nyanyi doang, ya. Nah, ya. Rambut-rambutnya gini nggak jelas ya. Ya lah, biarkan orang-orang A yang suka. Tapi dia merambah ke dunia TV. Ada satu iklan produk, dia pakai juga. Ayo makan sosis Jona. Jadi saya dulu suka makan itu jadi gak suka. Pengen gak makan ya. Begitu buka ya. Sakit banget. Ganti lagi produk HP juga gitu HP. Pakai HP ini, HP-nya you know. Dan saya janji saya nggak akan pakai HP itu. Tapi HP-nya merek Cina sih, jelek kan? Rasis. Ya. HP gua Nokia lah, kita putih. Kayak itu. Gak cuma itu ya, dunia makanan udah, dunia komunikasi udah, transportasi juga. Next, lincah bertenaga. Bukan. Ini kan baru 2 bulan ya. Iya, motornya kami pakai Next ya. Yang lain N gitu. Coba ada iklannya. Dan saya masih takut banget pakai motor itu. Coba kenapa? Pas saat naik motor saya tiba-tiba langsung teriak nggak jelas kan? Iya. Ya mungkin gitu. Ini terakhir dari saya, waspadalah karena kalian tahu siapa sendiri itu kan? Berusaha menguasai dunia pertelevisian, hati-hati saat menonton. Begitu ada itu, matikan. Kenapa dia politik? Usahakan saat radiasi dari brand itu menghilang dulu, karena saat gak bagus buat mata. Beneran. Memecahkan mata. Gak percaya? Gini,
anak-anak dan anak-anak seneng. Ya, itu tadi dari saya, terima kasih. Dan jangan lupa gosok gigi, tapi jangan gunakan Pepsodent. Karena Pepsodent apa? Senyumlah Indonesia. Jadi kenapa? Karena itu saya nggak pernah gosok gigi. Karena itu. Enggak, karena saya kan sekarang pakai close up. Oke. Terima kasih, saya Kamarudin. Ya, terima kasih.